Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aptri Nasrotun dengan NIM V1021003 dari kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit Slim atau Senayan Librarian System untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi perpustakaan. Sebelumnya, apa saja yang diedit dalam Slim? Yang pertama itu ada logo perpustakaan. Logo perpustakaan dan nama perpustakaannya di-rename menjadi Aptri D3 Perpustakaan. Yang selanjutnya mengedit informasi dan berita, dan yang selanjutnya yang ketiga membuat 3 user. Yang pertama yang satu akun admin, yang satu referensi, dan yang satu lagi pustakawan sirkulasi. Yang keempat menginput 10 judul buku. Dan yang terakhir memasukkan 5 anggota dan mengedit kartu anggota perpustakaan. Yang pertama kita start dulu sumnya. Start Apache, nunggu berwarna hijau Apache-nya. Terus yang bawahnya MySQL juga di start, nunggu berwarna hijau. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti di gambar, kita langsung masuk ke browser, masukkan localhost /d3 perpus, Aptri D3 perpus. Kita bisa langsung enter. Tunggu. Nah di situ terdapat beranda dari aplikasi Slim. Untuk masuk ke menu adminnya, kita harus mengklik beranda atau apapun yang ada di submenu, karena di aplikasi Slim belum ada menu login untuk pustakawannya. Jadi kita klik aja berita, terus yang tulisan news paling akhir kita hapus, ganti kata login. Setelah itu kita akan langsung diarahkan menuju admin dari Slim atau pustakawan yang memegang Slim tersebut. Yang pertama, kita langsung mengedit ke sistemnya saja. Pertama sistem, klik sistem. Nah, kita mengedit sistemnya, nama perpustakaan itu saya rename menjadi Aptri D3 Perpustakaan, dan nama tambahan perpustakaannya itu NIM saya V1021003. Untuk logonya, gambar logonya bisa kita ambil, bisa kita cari atau buat sendiri dari perpustakaan, logo perpustakaan. Kalau sudah ada dalam file, kita bisa cari di filenya secara langsung. Terus kalau sudah menemukan, kita tinggal klik yang mau di-upload sebagai logo, langsung kita open. Nah, setelah itu bahasa aplikasi. Nah, bahasa aplikasi yang digunakan bisa menggunakan bahasa Indonesia saja biar mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita bisa langsung simpan pengaturan. Kalau sudah ada tanda hijau seperti itu, berarti sudah diperbarui, sudah bisa tampil di beranda anggotanya, logo sama nama perpustakaannya. Setelah itu kita klik konten. Nah, di dalam konten terdapat berbagai editan. Nah, di situ kita dapat mengedit informasi perpustakaan. Kita klik, kita edit informasi perpustakaan. Nah, kita bisa klik something. Nah, di situ judul kontennya saya beri nama informasi perpustakaan.
Nah, itu termasuk informasi berita atau bukan? Kalau bukan, kita klik tidak. Nah, setelah itu kita harus unik. Contohnya ini informasi, berarti infolib, informasi perpustakaan. Nah, di situ deskripsi kontennya terdapat informasi kontak berupa alamat, nomor telepon, nomor fax, dan koleksi lain yang jam layanan buka, dan koleksi seperti ketersediaan apa saja yang ada di perpustakaan, ada DVD, koleksi, dan yang lain-lain. Keanggotaan perpustakaan juga tercantum di situ. Kalau mau pinjam buku atau apa harus menjadi anggota terlebih dahulu. Setelah itu kita klik OK untuk diperbarui, terus OK. Nah, otomatis akan muncul seperti itu. Kan kalau mau diedit lagi juga tidak apa-apa. Kalau ada yang masih ada yang kurang. Nah, untuk selanjutnya kita bisa klik untuk beritanya. Untuk beritanya kita bisa tambahkan data baru. Nah, tambahkan data baru ini di situ ada judul konten. Nah, kita bisa klik judulnya buat judul konten beritanya. Nah, kita bisa klik di situ, ketik di situ. Nah, saya ambilkan misalnya tingkat literasi warga binaan dan lain-lain. Nah, itu. Nah, terus ini saya klik ini termasuk berita ya, karena itu akan muncul lagi di beranda berita. Nah, itu saya ambil warga binaan karena di situ judulnya berkaitan dengan warga binaan. Terus deskripsi kontennya bisa diambil sesuai dengan isi judul tersebut. Misalnya bisa pengertian tentang warga binaan, isi beritanya tersebut itu apa, bisa di situ tersebut. Langsung kita klik saja perbarui. Nah, otomatis akan tersimpan di situ. Nah, bisa kita lihat karena saya sudah membuat 2, jadi di situ ada 2 berita yang dapat ditampilkan di beranda Slim. Terus yang selanjutnya kita akan bahas tentang membuat user perpustakaan atau pustakawan dan pengguna. Nah, karena saya sudah buat 2, jadi saya akan contohkan. Nah, di situ ada nama masuk anggota. Nama masuk anggota mau diberi nama siapa, tulis nama kalian saja. Nama itu termasuk nama asli, dan itu nama masuk pustakawan. Kita klik pustakawan, surel, misalnya surel atau alamat email bisa kita klikkan di situ atau ketikkan di situ. Terus di situ terdapat juga media sosial dari pustakawan, bisa Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Kalau sudah terisi semua, bisa dilanjutkan memasukkan foto dari pustakawan. Nah, di situ kalau sudah terupload, itu foto akan muncul di situ. Nah, setelah itu bisa pustakawan itu termasuk pustakawan mana, sirkulasi atau referensi. Kalau sirkulasi kita klik saja sirkulasi. Setelah sudah, kita bisa langsung disimpan. Untuk mengetahui bisa tersimpan atau tidak, kita langsung cek saja, klik pustakawan dan pengguna. Nah, otomatis akan muncul seperti di gambar kalau sudah tersimpan. Itu contohnya Aftri dan Kim Taehyung sebagai pustakawan. Setelah pustakawan, yang selanjutnya itu menginput 10 judul buku. Nah, di sini saya sudah membuat 10 judul buku yang dari struktur data ke bawah itu totalnya adalah ada 10 buku yang telah diinput. Yang terakhir itu ada desain, itu sudah yang ke-10, desain situs keren, Photoshop, CSS. Terus bagaimana sih cara menambahkannya? Kita klik saja tambah bibliografi baru, klik di situ. Terus setelahnya akan muncul isian spesifik dari buku tersebut. Misalnya judul dari
koleksi tersebut itu apa, bisa tambahkan di situ, tambahkan data pengarang juga bisa, edisi cetakan. Di situ ada berbagai tulisan yang dapat diinput sebagai patokan buku itu dapat ditemukan. Misalnya ada ISBN-nya, di situ juga terdapat penerbit, tahun terbit, subjek, deskripsi fisik buku, klasifikasi buku, nomor panggil buku, dan lain. Nah, di situ terdapat juga bisa diisi. Nah, contoh deskripsi fisik seperti itu. Nah, V1 misalnya halaman, ketebalan, tinggi buku. Nah, itu klasifikasi, itu nomor panggil. Biasanya itu kalau 00 hair itu kayak nama penulisnya. Itu nama awalan judul buku. Nah, kita kalau sudah bisa scroll lagi ke bawah. Ya, nah di situ akan ada pilihan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja. Nah, kalau sudah bisa dimasukkan sampul dari foto tersebut, sampul dari buku tersebut. Kalau sudah itu ada pilihan kita tunjukkan dan itu dipromosikan agar terlihat di beranda Pak Slims. Nah, kalau sudah bisa disimpan. Kalau sudah disimpan, kalau kita mau melihat apakah buku sudah tersimpan atau belum, kita klik saja daftar bibliografi. Nah, kalau sudah ada data seperti itu, berarti buku yang kita up yang kita edit tadi sudah masuk ke dalam beranda Slims. Sudah terlihat ya. Itu ada bisa diedit lagi kalau ketika ada yang salah. Terus bisa diedit. Itu ada nomor ISBN-nya juga, dengan struktur data, judul juga terdapat di situ. Nah, setelah itu ada keanggotaan dari perpustakaan. Nah, saya sudah menginputkan 6 anggota yang ada di perpustakaan. Ini ada nama-namanya, ada foto-fotonya juga. Bagaimana sih cara mengedit atau menambahkan anggota? Kita klik saja tambah anggota, kita klik itu, kita masukkan ID anggotanya, kita masukkan ID-nya, misalkan ID-nya itu 123. Nah, itu kan ada tulisan merah, berarti itu sudah dipakai. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, misalnya namanya Bedrul gitu ya, itu kan 123 ID-nya ini sudah dipakai, jadi nggak bisa untuk dipakai lagi. Nah, kita masukkan tanggal lahir, anggota sejak kapan, terus tanggal registrasi, pembentukan kartu anggota, ya, tahun berlaku juga ada institusinya, misalkan dari SD Petoran atau dari perpustakaan Aftri juga bisa. Itu bisa ditambahkan di situ juga. Itu ini termasuk siswa atau guru, tipe keanggotaan itu bisa dipilih. Ada jenis kelamin itu juga dapat dipilih, itu laki-laki atau perempuan dapat menyesuaikan. Nah, dan di scroll ke bawah lagi terdapat alamat kode pos, bisa disesuaikan dengan keanggotaan perpustakaan. Nah, ini dapat dimasukkan foto profil dari anggota perpustakaan juga. Nah, kalau sudah bisa dimasukkan sandi-sandi, bisa agar anggota dapat ke menu login masuk anggota perpustakaan. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah mengetahui sudah tersimpan atau belum, kita langsung lihat di daftar anggota. Lihat di daftar anggota, terus kita klik. Nah, di situ kalau otomatis sudah tersimpan akan terlihat seperti itu. Itu ada bisa diedit, itu ada ID anggotanya, ada tulis di situ, itu ada nama, nomor telepon, dan alamatnya akan terlihat di situ, tipe keanggotaan, ada siswa, tanggal terakhir diupah, jelas terlihat semua di beranda admin pustakawannya. Setelah itu kita bisa langsung ke mencetak kartu anggota. Bagaimana cara mencetaknya? Kita langsung klik
saja pencetakan kartu anggota, bisa ditandai semua. Kalau sudah, tambahkan dalam antrian, klik saja OK. Sekali lagi OK. Kita klik cetak kartu anggota dari data yang dipilih. Kita klik, tunggu, masih loading. Nah, setelah itu kartu anggotanya sudah dicetak dan sudah bisa di zoom agar terlihat lebih jelas. Nah, di situ akan terlihat lebih jelas. Itu ada logo dari perpustakaannya, kartu anggota perpustakaan tertulis di situ. Terus itu ID anggota juga akan tertulis di situ. Nama anggota, asal institusi, alamat, foto dari anggota perpustakaannya, ada stempel dan tanda tangan dari anggota perpustakaannya. Kita bisa scroll ke bawah lagi untuk melihat dari anggota-anggota perpustakaan. Scroll lagi, nah sampai di bawah, karena hanya ada 6, kita lihat yang bagian belakang kartu anggotanya. Nah, di situ terdapat aturan dari perpustakaan. Nah, biasanya itu aturan itu sesuai dengan perpustakaan. Misalnya harus dibawa gitu. Kalau pinjaman buku, kartunya harus dibawa. Kita cancel, kita klik. Nah, untuk mengetahui apakah sudah terupload semua atau belum, kita klik lagi localhost after D3 perpus. Kita masuk, enter. Nah, sudah terlihat itu logo yang kita edit sudah masuk ke situ. Itu logo dan nama perpustakaan sudah terganti juga, logo dan nama perpustakaan. Untuk selanjutnya bisa melihat tentang informasi perpustakaan, bisa klik di bagian informasi. Nah, di situ terdapat berbagai informasi yang telah diedit juga, informasi kontak, alamat, dan informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, jam layanan, jam buka, dan lain-lain. Setelah itu kita juga masukkan tadi berita, kita klik berita untuk memastikan bagaimana berita sudah terupload atau belum. Kita lihat sudah, kita tadi masukkan 2, jadi akan terlihat 2 seperti pada di gambar. Kita lanjutkan membaca, coba cek. Nah, di situ akan muncul lingkat literasi. Nah, di situ juga terdapat gambar karena saya juga masukkan gambar juga. Nah, di situ kita bisa scroll ke bawah. Di situ berisi tentang sebuah artikel yang menggambarkan tentang tingkat literasi warga binaan dengan perpustakaan keliling. Setelahnya kita bisa lihat pustakawan. Kita juga masukkan 3 user perpustakaan yang ada 3, yaitu ada pustakawan sebagai admin, itu yang 1 ada pustakawan sirkulasi, yang 1 referensi. Dengan contoh gambar yang tadi di gambar ya, video. Pustakawan yang bertugas ada 3. Setelahnya kita bisa langsung cek ke area, langsung cek ke beranda. Nah, dari beranda kita dapat melihat jenis koleksi yang telah kita masukkan tadi dalam sistem. Nah, di situ kita sudah memasukkan beberapa 10 judul ya, 10 judul. Jadi yang atas itu adalah subjek-subjek buku. Nah, yang itu ada subjek buku, ada judul buku juga, sampul. Nah, situ dapat dilihat bahwa koleksi yang tersedia di perpustakaan itu apa saja. Nah, setelah dari bibliografi, kita lihat ada area keanggotaan, yang mana di situ terdapat berbagai anggota yang telah diinput. Sebagai anggota, kalian bisa, yang sudah terdaftar ya, sudah bisa masuk atau login sebagai ID anggota menggunakan ID dan password yang telah dibuat. Misalnya ya, saya buat itu ID
1, 2, 3. Coba kita masuk dan sudah dimasukkan password, kita masuk. Ya, gagal, ada salah pengetikan ya, salah. Coba kita ulangi lagi 1, 2, 3, ganti passwordnya. 2, 3, masuk. Kita tunggu. Sepertinya kita ulangi saja karena ada masalah sistem sepertinya. Kita ulang. Nah, kita ulang lagi ID anggota 1, 2, 3, kita masukkan kata sandi, kita langsung masuk. Nah, kalau kayak itu kita panah saja ke sebelah kiri, kita klik. Nah, di situ akan muncul keanggotaan dari perpustakaan. Misalnya kan saya menuliskan nama Badrul, nah di situ akan tertulis sebagai Badrul adalah anggota dari perpustakaan. Nah, pinjaman saat ini kan kosong, Badrul belum minjam buku. Keranjangnya juga masih kosong karena belum minjam buku. Sejarah peminjaman juga sama. Nah, ini terdapat juga akun dari anggota perpustakaan. Nah, ini ada nama anggotanya Badrul, tanggal registrasi, institusi, ID anggota, tipe keanggotaan, berlaku hingga, itu akan tertulis di situ. Biasanya kartu anggota ini berlaku selama 1 tahun ya, bisa diperpanjang lagi. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita coba scroll ke bawah, kita keluar, kita coba cek lagi, kita coba keanggotaan yang lain bisa masuk apa tidak. Untuk memfotokan itu sudah tersimpan di sistem atau belum. Misalnya kita ID 345, kita masukkan sandi. Nah, di situ akan tertulis dari keanggotaan sama seperti yang pertama tadi. Di sini juga masih kosong. Nah, di sini juga terdapat akun dari anggota perpustakaan, ada nama dan lain-lain. Kita keluar dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.